Haleluya, shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan pada sesi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan Pak Muhammad KC, karena memang ini teman-teman perlu untuk kita suarakan terus dalam rangka memberikan dukungan ataupun support untuk Pak Muhammad KC ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, karena sampai hari ini, sampai detik ini, pihak dari tim penasihat hukum Pak Muhammad KC terus berdoa dan bekerja untuk Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan. Dan karena itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh penasihat hukumnya Pak MKC, yaitu Pak Kamarudin. Dan karena itu mari kita simak terlebih dahulu teman-teman. Semoga ini bisa menjadi informasi supaya kita bisa terus ya mengupdate info-info terbaru terkait dengan perkembangan dari upaya mendapatkan keadilan untuk Pak Muhammad KC ini. Karena itu seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, mari kita simak sama-sama terlebih dahulu. Puji Tuhan, ini dia teman-teman. Maka jangan macam-macam kepada kehendak Tuhan. Siapapun Anda boleh berbohong dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021. Tetapi Tuhan Yesus mengirim Kamarudin Simanjuntak menjadi penasihat MKC. Sehingga terungkaplah ini semua. Itu bukan keinginan saya, itu keinginan Tuhan. Saya hanya media. Hanya alat dipakai Yesus untuk mengungkap semua ini. Kira-kira begitu Bapak Pendeta Prihaji. Jadi kami sudah melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung supaya diuji sikap hakim atau judeks faksi tentang apakah mereka sudah benar atau tidak dalam mengadili perkara MKC. Kemudian upaya hukum lainnya, kami sudah melaporkan para pihak yang menyiksa MKC, yaitu terbukti sekarang mereka sebagian besar sudah terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Walaupun mereka masih merasa sombong dan merasa bahwa MKC lah harus meminta maaf kepada mereka karena mereka mengatakan MKC terbukti menista agama. Padahal MKC tidak pernah diadili menista agama. Sampai detik ini MKC belum diadili menista agama. Yang diadili dia adalah menyebar kalimat bohong sesuai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 146. Sedangkan pasal penistaan agama itu adalah dalam pasal 156 Aku Pidana, junto 156 huruf Aku Pidana, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Itu tidak didakwakan dan tidak dituntutkan. Tidak ada dituntut itu pasal yang dilaporkan kepada MKC. Yang dituntut adalah pasal menyebar kalimat bohong, yaitu kalimat-kalimat kitab suci tadi. Gitu. Itu makanya saya katakan kami tidak setuju kalau MKC dikatakan menyebar kalimat bohong, karena itu akan melukai hati saudara-saudara kita baik Islam maupun Kristen dan Katolik, kan begitu. Kira-kira begitu Bapak Prianto Jamasi. Oke, luar biasa teman-teman. Saya juga baru mendapatkan informasi ya, kalau putusan waktu yang lalu untuk Pak MKC ini bukan menistakan agama teman-teman. Selama ini kalau kita lihat di dalam banyak pemberitaan, ya saya pun secara pribadi baru juga tahu secara jelas ini ya, bahwa yang didakwakan kepada beliau itu menyebarkan kalimat bohong, bukan mengenai pasal menistakan agama. Nah ini menarik sekali teman-teman ya. Kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini ketika Pak MKC ini diproses, ataupun kemudian mendapatkan ya banyak komentar dari masyarakat, ya bahkan teman-teman kalau men-searching di media sosial ya biasanya ya hal yang sering sekali diidentikan kepada PMKC adalah menistakan agama, tetapi ternyata beliau tidak didakwa teman-teman ya, tidak didakwa terkait dengan pasal penistaan agama. Nah ini menarik sekali, kalau ujungnya seperti ini, maka ungkapan-ungkapan yang menganggap MKC menistakan agama itu saya pikir menjadi tidak ini teman-teman ya, tidak begitu cocok dengan kasus yang sudah diputuskan, karena itu menjadi sesuatu yang sangat baik memang ketika dari tim Pak Muhammad KC ini ya berupaya untuk mendapatkan keadilan dan kemudian akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan harapan kita semoga perjuangan yang seperti ini pada akhirnya bisa mendatangkan kebaikan, keadilan terutama untuk Pak Muhammad KC. Ya pada kesempatan ini kita orang-orang yang beragama Kristen ataupun saya secara pribadi tidak pernah mau membela Pak MKC dalam rangka ya, Pak MKC tidak salah sama sekali, pokoknya Pak MKC perfect, nggak ada kurangnya, karena hal ini pun juga sudah dikemukakan oleh Pak MKC bahwa beliau menyadari
ya ada kesalahan dalam hal presentasi dan karena itu beliau minta maaf, tetapi tidak pernah ada niat katanya untuk menjelekkan ataupun menyakiti hati teman-teman kita yang beragama Islam atau muslim-muslimah dalam hal seperti ini. Nah, karena itu teman-teman, saya secara pribadi saya cukup terkejut juga ya baru mendapati informasi yang seperti ini, karena memang kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini, dan memang ini juga ada kaitannya dengan background keilmuan saya karena saya bukan background hukum ya, jadi kurang tahu mengenai hal-hal seperti ini teman-teman. Kita ya mungkin teman-teman di sini ada yang background hukum jadi bisa mengerti mengenai pasal-pasal yang seperti ini dan harapan kita semoga pada akhirnya ada solusi yang paling baik. Saya sangat terkejut dari teman-teman ketika pada akhirnya ya pihak dari penasihat hukum Pak Kamarudin membeberkan ya, mengungkapkan hal yang luar biasa ini. Ya, jadi teman-teman kita dukung saja terus dalam doa karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan campur tangan dalam situasi yang seperti ini. Dan karena itu teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali. Semoga upaya ataupun berkas-berkas yang sedang dipersiapkan oleh tim dari Pak Muhammad KC ini untuk diajukan ke Mahkamah Agung, yaitu kasasi permohonan untuk kemudian putusan persidangan terhadap PMKC ini di cross check ya, ataupun dicek kembali sehingga pada akhirnya terkuaklah kebenaran-kebenaran yang hakiki yang betul dibalik dari semuanya itu. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ya saya secara pribadi sangat berterima kasih juga nih dengan tegas dan cerdasnya Pak Kamarudin Simanjuntak ini yang kemudian mengungkap hal ini satu persatu ke publik, dan akhirnya kita pun bisa mendengarkan informasi-informasi yang terbaru tentunya, yang informatif tentunya, sehingga kita bisa mengerti bahwa ini memang hal yang sangat serius dan memerlukan atensi yang serius pula. Karena itu teman-teman sekalian ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempercayai ya bahwa Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan mengungkapkan kebenaran, dan hal ini sudah mulai terlihat melalui kasusnya Pak MKC ini dengan hadirnya Kamarudin Simanjuntak untuk mengungkap hal yang seperti ini, dan ini menarik sekali teman-teman. Ya, ini dahsyat sekali. Ini luar biasa, puji Tuhan. Saya pun sangat bergembira tadi ketika mendapat informasi, oh ternyata bukan pasal itu. Pasal yang dikenakan kepada PMKC ini pasal menyebarkan kebohongan, bukan tentang pasal penistaan agama. Nah, ini dahsyat teman-teman. Ya, wow, ini luar biasa sekali. Saya berharap ini menjadi informasi yang luar biasa yang memberkati teman-teman semuanya, dan ini artinya kita bisa terus berharap semoga pada akhirnya Tuhan yang akan ya bekerja, berkarya atas hal-hal yang seperti ini sehingga pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik. Itulah yang kita harapkan, dan kita terus yakin seperti yang Alkitab katakan bahwa Allah tidak mungkin membiarkan umatnya, anak-anaknya mengalami masa pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Kita yakin dan percaya. Dan berbicara mengenai penistaan agama ini teman-teman, ini adalah hal yang luar biasa di bangsa kita di Indonesia, tetapi sayangnya ketika itu disuarakan ataupun diimplementasikan dalam konteks hukum, memang tidak semuanya teman-teman akan mendapatkan proses yang sama. Buktinya saja beberapa waktu belakangan itu ketika MKC dilaporkan, tidak lama setelah itu langsung diproses jadi tersangka. Berbeda dengan Yahya Waloni yang sudah sekian lama dilaporkan, barulah diproses setelah MKC diproses. Nah inilah kita lihat ada hal-hal yang memang kita pikir ataupun secara pribadi berpikir, wow, ini kok bisa ada jeda-jeda yang seperti itu. Dan beberapa waktu belakangan ketika viral mengenai Babi Ambo yang diproses lebih cepat teman-teman, lalu kemudian muncul berita mengenai siapa tuh ya, Roy Suryo yang dianggap ini teman-teman, yang dianggap menistakan agama ataupun menghina agama terkait dengan stupa Borobudur itu teman-teman, yang mirip Pak Jokowi karena ditambahkan dengan komentar beliau sudah dilaporkan, tetapi muncul kemudian berita yang viral lagi mengenai Holy Wings. Nah teman-teman kalau dilihat dari urutan waktu, Roy Suryo itu lebih duluan ya viralnya, baru belakangan Holy Wings. Tetapi kemudian ketika Holy Wings ini viral, ya katanya ada 6 tersangka itu teman-teman yang karyawan di sana itu ditetapkan ya sebagai tersangka. Nah artinya begini ya, Roy Suryo yang duluan kok bisa sampai sekarang kita belum tahu nih apakah sudah diproses, sudah ditangkap atau bagaimana ya. Nah inilah yang sampai sekarang menjadi keprihatinan kita bersama, tapi kita doakan saja semoga para aparat hukum kita ini bisa kita percaya untuk menegakkan keadilan. Itu yang paling penting teman-teman. Ya saya secara pribadi mencoba untuk optimis ya, karena beberapa waktu yang lalu ini juga ketika Pengadilan Tinggi Bandung ya memutuskan Pak MKC dikurangi masa hukumannya, dan itu kita syukuri, dan karena itu langkah selanjutnya ini ke Mahkamah Agung,
kita doakan terus dalam doa supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Informasi ini terutama saya sampaikan untuk kalangan umat Kristen sebagai berbagi informasi dan tidak dalam rangka membahas mengenai keyakinan ataupun kelompok manapun, tetapi terutama untuk umat Kristen. Dan karena itu teman-teman, mari terus kita doakan yang terbaik.